itu ada satu aspek yang sangat berbahaya juga. Ini menurut saya perlu jadi pertimbangan. Apa coba? Dan itu menjadi menarik karena ada pro dan kontra gitu. Ya baik. Ini Prof Teddy mau beri komentar tadi soal yang sebelumnya saya tanyakan. Silakan Prof. Prof Teddy belum masuk. Nggak apa-apa. Ini saya kembali ke Pak Stanis. Pak Stanis ini sebagai peneliti muda yang sangat concern dengan isu terorisme ini. Ini bagaimana sebetulnya terjadinya perkembangan yang menurut saya ini agak menyimpang. Ya, sebagian generasi milenial kita juga mulai meragukan isu terorisme ini sebagai benar-benar isu teror dan mereka selalu mengaitkannya dengan sisi politik. Jadi seakan-akan ini semua sesuatu yang bersifat politis. Ya tentu sangat disayangkan. Tetapi inilah realitas demokrasi kita hari ini. Padahal kita semua tahu bahwa kelompok-kelompok radikal maupun yang sudah menjadi teroris ini selalu memakai demokrasi sebagai kuda Troya. Pada hakikatnya mereka justru anti demokrasi. Ya, kenapa fenomena ini di Indonesia ini cukup masif? Ini Pak Stanis. Terima kasih. Ya, ini ada beberapa hal. Yang pertama memang kalau kita melihat di dalam teori kolaboratif governance sebenarnya dalam pencegahan terorisme itu diperlukan suatu starting condition. Kondisi awal yang sama, pemahaman yang sama. Saya melihat ketika terjadi kasus teror, kita tuh nggak kompak. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, bahkan mungkin ada tokoh-tokoh yang justru membela dari pelaku dan lain-lain. Padahal ketika terjadi aksi teror, yang harus kita bela pertama kali adalah korban. Kita harus berada pada pihak korban. Nah, ini kita nggak sama. Nah, pendapat yang tidak sama ini membuat kebingungan, tentu kebingungan di kalangan muda, di kalangan milenial. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, kelompok-kelompok ini juga menggunakan media sosial untuk propaganda. Ketika terjadi aksi teror, mereka juga melakukan propaganda untuk membela aksinya. Di sisi lain, fenomena post-truth ini kan juga memasuki kelompok milenial. Jadi mereka hanya mau meyakini apa yang dia suka, bukan meyakini membela apa yang benar, apa yang terjadi yang benar. Itu tidak. Hanya meyakini apa yang mereka suka. Kalau saya disukai oleh seseorang, saya mengatakan 4 tambah 4 sama dengan 9, itu dianggap benar. Tapi kalau saya tidak disukai, saya mengatakan 4 tambah 4, 8, itu dianggap salah. Ini kan fenomena post-truth yang terjadi saat ini. Jadi kalau kita ingin kompak, kita ingin satu suara, memang harus ada starting condition, dan ini harus dimulai oleh pemerintah, oleh negara yang kompak sepakat bahwa terorisme adalah musuh bersama. Tidak cukup oleh negara, para pemuka agama, para tokoh politik ini harus juga mengatakan bahwa terorisme adalah musuh bersama. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan membenarkan terorisme. Ini harus kompak kita mengatakan seperti itu. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk membela dari terorisme. Di sisi lain, saya melihat memang banyak sebenarnya anak-anak muda yang terpapar paham radikal, mereka itu korban. Mereka korban doktrinasi. Kita jangan buru-buru mengatakan bahwa mereka adalah pelaku atau mereka adalah wah ini radikal terus kita memusuhi mereka, tidak itu loh. Ketika mereka membutuhkan eksistensi, mereka membutuhkan ideologi, pasti mereka butuh ideologi. Dan ternyata bahwa tidak menarik, mereka melihat bahwa ideologi yang seharusnya mereka anut, misalnya Pancasila, mungkin tidak menarik. Mereka lebih tertarik kepada ideologi-ideologi yang lain, mereka masuk ke situ dengan propaganda yang lebih bagi anak muda lebih menarik dengan gaya-gaya milenial. Mereka masuk ke sana kemudian terdoktrin, ini mereka menjadi korban itu loh. Nah, peran pemerintah sebenarnya adalah bagaimana mencegah anak-anak ini, anak-anak muda, anak milenial tidak menjadi korban dari doktrinasi ideologi-ideologi dari kelompok radikal ini. Jadi jangan buru-buru menyalahkan mereka, tetapi sebaiknya memang kita harus introspeksi. Jangan-jangan doktrinasi Pancasila ini yang memang tidak masuk ke mereka. Jangan-jangan ini tidak menarik bagi mereka. Jangan-jangan doktrinasi yang kita gunakan ini tidak cocok untuk kelompok milenial. Sementara kelompok ISIS misalnya, mereka menggunakan propaganda-propaganda dengan konten-konten yang sangat menarik, yang sangat mudah sekali diakses.
Kita sangat mudah mengakses bagaimana membuat bom, bagaimana melakukan aksi teror, sangat mudah sekali. Tetapi sekarang kita bandingkan doktrinasi Pancasila, apakah konten-kontennya mudah diperoleh oleh anak muda dan apakah itu menarik? Ini yang harusnya menjadi introspeksi kita sebelum kita menyalahkan situasi anak muda terpapar paham radikal. Gitu, Bang. Ini luar biasa, Pak Stanis. Saya kira ini juga menjadi pekerjaan rumah yang besar. Kita punya namanya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya kira memang sejauh ini kan kita tidak melihat ada sinergi yang cukup efektif antara BPIP dengan kerja BNPT, Densus 88 dan sebagainya dalam konteks pencegahan terorisme melalui penanaman nilai-nilai Pancasila. Saya kira ini menjadi pekerjaan rumah ya, tentu akan berguna untuk dijadikan refleksi oleh teman-teman di BPIP. Saya kira ini otokritik yang penting, bagaimana mereka bisa mengembangkan strategi pembinaan yang tepat konteks, sehingga nanti masuk ke situasi kaum milenial. Saya kira itu bagus sekali, Pak Stanis, kalau kita kaitkannya ke sana. Cuman saya juga perhatikan dari sisi politik ya, sebagai analis politik. Ada sejumlah pejabat kita juga seringkali mengeluarkan statement yang kontroversial dan juga menciptakan kebingungan, terutama di persepsi masyarakatnya. Ya, Prof. Mahfud MD sendiri misalnya belakangan mengatakan bahwa situasi Papua aman-aman saja. Ya, kalau kita tarik ke separatis teroris yang di Papua. Tapi kan padahal faktanya ini sangat tidak aman. Nah, ini kenapa sih sebetulnya tidak ada koordinasi yang cukup efektif di lingkaran atas kekuasaan ini di dalam penyampaian komunikasi publiknya untuk merespons isu macam ini? Saya kira ini pertanyaan yang bisa saja jawab tapi sifatnya retoris. Terima kasih, Pak Stanis. Kalau Prof. Teddy sudah bergabung, kalau boleh minta komentarnya, atau Pak Pratama. Atau mungkin kembali ke Prof. Al-Haidar. Gimana nih, Prof? Ini gerakan politik kita di atas, statement Pak elit kita seringkali juga tidak sinkron dengan kerja aparat negara di dalam pemberantasan radikalisme dan terorisme. Ini fenomena apa? Ya, saya kira memang ya ini problemnya dari dulu ya, bahwa ada problem koordinasi, ada problem apalagi ego sektoral ya. Tiap-tiap unit dari organisasi pemerintahan atau administration itu selalu memang tidak inline ya, selalu tidak sejalan gitu. Kadang-kadang saya melihat bahwa polisi sudah sangat habis-habisan kerjanya untuk mendeteksi, terutama dalam masalah terorisme ini 80 atau 90% pekerjaan surveillance ya atau intelijen itu sudah sangat melelahkan sekali dan tapi membawa keberhasilan yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah adanya preemptive strike ataupun preventif ya, upaya-upaya preventive measurement. Tapi setelah ditangkap itu kadang-kadang dibawa ke pengadilan, kemudian dihukum dengan hukuman yang tidak begitu berat, tidak memberikan efek jera, ya. Kemudian masuk lagi ke tahap berikutnya, yaitu ke lembaga pemasyarakatan yang kemudian dengan segala persoalannya itu kemudian membuat kelompok teroris itu menjadi raja baru di lembaga tersebut, di lembaga pemasyarakatan. Kemudian setelah lepas bahkan kemudian dibina dengan beberapa anggaran ya dari lembaga yang lainnya. Yang kemudian bahkan ada beberapa dana deradikalisasi itu kemudian dimanfaatkan seperti oleh Ismarwan dan beberapa residivis teroris lainnya, itu memanfaatkan dana tersebut untuk kemudian membeli bom. Dan itu menjadi problem kan. Kalau diungkapkan itu kan menjadi seakan-akan negara itu mensponsori terorisme yang dilawannya sendiri. Kemudian ini kan menjadi dilema bagi negara itu sendiri. Jadi saya kira memang
seperti yang dilakukan seperti yang diamati oleh Sidney Jones sendiri ya, dia mengkritik misalnya tentang penanganan terorisme yang sangat lemah ya dari pemerintah, terutama terhadap mereka-mereka yang deportan ataupun mereka-mereka yang returnee ya dari hotspot ya, hotspot ataupun hostile area di luar negeri yang sebenarnya menjadi kawah candra di muka bagi kelompok tersebut untuk menjadi tempat pelatihan dan kemudian pulang ke Indonesia dan mereka naik statusnya ya. Naik statusnya tidak hanya sebagai seorang ustadz tapi seorang jihadis ya yang memiliki pengalaman yang sangat signifikan dan berpengaruh, dan mereka menjadi leader-leader kecil di tengah-tengah kelompok mereka, dan kemudian mereka mentransmisikan pengalaman-pengalaman dan pengetahuan mereka membuat bom dan melakukan serangan-serangan di luar negeri. Dan itu menurut Sidney Jones juga dalam learning from from terrorists in West Sumatra misalnya ya, itu jelas sekali dia menggambarkan betapa pemerintah itu bahkan justru tidak learning dari kasus-kasus tersebut. Dan saya melihat bahwa memang di sini ada beberapa hal yang memang tidak sinkron ya. Seharusnya terorisme itu kan dilawan dengan kontra wacana. Tapi yang dilakukan oleh pemerintah kemudian adalah kontra narasi. Kalau kontra wacana itu wacana tentang jihad itu dalam perspektif pemerintah, dalam perspektif teroris dan perspektif pemerintah, kemudian diadu dan pemerintah memiliki banyak intelektual untuk itu dan untuk memenangkan perang wacana tersebut. Tapi yang dilakukan oleh pemerintah justru bukan itu, sehingga banyak intelektual dari UIN itu tidak termanfaatkan secara maksimal. Kemudian yang terjadi adalah kontra narasi. Jadi teroris membawa narasi negara Islam, khilafah, baiat, jihad, kita, ya kan, imamah dan sebagainya. Tapi kemudian negara membawa narasi Pancasila, kebangsaan, nasionalisme. Ini kan asimptomatik namanya, asimtot. Jadi, kalau dalam ini seperti ibarat rel kereta yang seakan-akan di ujungnya itu bersatu, padahal enggak pernah bertemu. Jadi ini kan program yang sia-sia namanya kontra narasi ini. Tapi negara kemudian karena tidak memiliki imajinasi yang lain, program yang lain, jadi negara kemudian mereproduksi program ini terus-menerus dengan anggaran yang ada. Sehingga menurut saya itu merupakan waste budget ya. Jadi budget yang sia-sia, anggaran yang sia-sia untuk membiayai program-program yang sebenarnya sudah lama gagal. Tapi terus-menerus diklaim sebagai program yang terus-menerus berhasil. Ini lucu, tapi ya apa boleh buat. Ini sebenarnya ini agak di hilir ya, karena yang menangani di hulu itu sudah ditangani oleh polisi, dan polisi sebenarnya cukup satu lembaga saja, tidak perlu terlalu banyak lembaga untuk menangani ini. Jadi cukup kepolisian saja, karena Densus itu memiliki kemampuan intelijen yang intelijen itu tidak hanya semata-mata bermakna surveillance. Intelijen itu juga bermakna memberikan supporting pada pelaku itu secara sangat signifikan. Jadi kadang-kadang bisa dilakukan program humanisasi terhadap mereka. Jadi kita polisi mendengarkan keluhan-keluhan mereka dan polisi tidak langsung memberikan dana ataupun anggaran uang gitu secara blok kepada mereka.
Karena didengar dulu persoalannya apa. Ada yang anaknya, ponakannya, ataupun adiknya, ataupun saudaranya yang mengalami masalah. Apakah itu masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan sebagainya. Itu diatasi kemudian oleh jajaran kepolisian yang memiliki jaringan yang cukup luas. Tapi ini menjadi idol kemudian jaringan ini. Saya lihat menjadi idol. Dan itu yang membuat kemudian negara ini seakan-akan sepertinya lumpuh, kalah menghadapi teroris. Dan kalau teroris ini kalau dulu mungkin kita bersyukur ya bahwa kelompok teroris ini adalah kelompok yang Khawarij, kemudian mereka didukung oleh oleh orang-orang yang tidak begitu intelektual, tidak begitu pintar. Tapi di masa depan siapa tahu mereka akan banyak kaum intelektual yang berpartisipasi di situ, karena banyak sekali para sarjana ya yang menganggur, yang kemudian tidak tahu mau membuang kemana waktunya, mau membuang kemana energinya, kadang-kadang tidak tahu mau bunuh diri di mana mereka. Untuk seseorang untuk bisa melakukan bunuh diri, misalnya terjun ke jalur kereta ya seperti di Jepang, kemudian terjun ke sungai, tapi terjun ke sungai itu belum tentu mati. Terjun ke jalur kereta juga belum tentu mati. Terjun dari gedung yang tinggi, mereka nggak punya akses untuk naik ke gedung itu. Jadi kadang-kadang membuat mereka kemudian menjadi sangat frustrasi, dan ketika bertemu dengan kelompok teroris, wah ini saluran yang paling tepat bagi mereka untuk salurannya. Apalagi kan sebenarnya yang namanya teroris itu, kalau the real teroris ya, menurut Bruce Hoffman itu dalam bukunya Inside Terrorism, the terrorist is fundamentally a violent intellectual, prepared to use and indeed committed to use force in the attainment of his goals. Jadi, menurut Bruce Hoffman itu sebenarnya teroris adalah kaum intelektual. Dan untuk mendekatinya itu secara sederhana, saya memakai teori Antonio Gramsci, yaitu organik intelektual. Intelektual organik itu berbeda dengan intelektual mekanik ya. Kalau intelektual mekanik itu adalah intelektual yang ada di universitas, di lembaga-lembaga pemerintahan, departemen agama, dan sebagainya. Tapi kalau intelektual organik ini ada di di pesantren-pesantren ya, di daya-daya, di lembaga-lembaga tahfiz ataupun di masjid-masjid, bahkan mereka-mereka yang kemudian tidak mendapatkan tempat sama sekali karena tidak terserap oleh sistem kapitalisme dan pemerintahan yang ada gitu. Lembaga-lembaga pemerintahan dan perusahaan itu tidak membutuhkan ilmu-ilmu mereka, karena ilmu mereka kan terlalu abstrak kadang-kadang, ataupun terlalu tidak signifikan untuk pasar, tidak marketable gitu. Jadi ilmu agama, ilmu eksegesis seperti ilmu yang saya miliki ini kan seperti ilmu antropologi agama yang tidak terpakai sama sekali. Jadi, tidak terpakai sama sekali. Jadi atau sedikit lah terpakai hanya untuk mengajar-ngajar ya dan sebagainya. Jadi intelektual seperti inilah yang kemudian menurut saya itu menjadi kekuatan baru yang akan menjadi darah segar ya bagi kelompok-kelompok teroris untuk ini. Dan mereka, kebanyakan di antara mereka itu banyak yang sangat berani, apalagi kalau sudah memiliki anggaran, memiliki sedikit dana, dan mereka kadang-kadang kalau sudah tidak punya dana pun, mereka dengan kekuatan bahwa mereka sudah diangkat sebagai komandan untuk bidang ini, bidang itu, dan sebagainya, mereka mencari dana dengan cara-cara crowdfunding, ya, kota amal dan sebagainya. Bahkan mereka menghubungi orang-orang yang umumnya yang sudah berusia lanjut dan sedang memikirkan bagaimana exit strategi untuk melewati
kehidupan di dunia yang apa namanya, yang profan ini menuju kepada dunia apa namanya, akhirat ya, akhirat yang eternal, dan mereka tentu berharap bahwa mereka masuk surga. Nah, salah satu iming-iming yang ditanamkan kepada orang-orang yang sudah dewasa atau sudah lanjut usia ini, mereka ditawarkan untuk memberikan kontribusi atau sedekah bagi istishhad, bagi amaliyah, bagi terorisme. Dan itu mereka banyak di antara mereka itu yang bertanya itu pada akhirnya, apakah dengan saya memberikan sedekah ini saya punya kesempatan untuk masuk surga? Oh iya, dijamin katanya. Seakan-akan mereka berani menjamin itu karena intelektual organik itu adalah intelektual yang memiliki daya meyakinkan orang, mempengaruhi orang yang sangat luar biasa. Perubahan. Dan dia memiliki, seakan-akan dia memiliki surga, kunci surga gitu. Seakan-akan dia memiliki kunci surga dan dia bisa memberikannya dan membagikannya duplikat kuncinya itu kepada siapa saja yang memberikan sedekah sedikit untuk program-program terrorism plot ataupun amaliyah ya, yang mereka sudah rencanakan. Dan kebanyakan intelektual organik ini memang agak gila, agak sedikit eksentrik. Dan apakah pemerintah kemudian mungkin di masa depan atau di masa sekarang, apakah akan siap menghadapi intelektual yang eksentrik ini, saya kira. Dan salah satu memang ciri intelektual itu memang agak eksentrik ya. Gitu, Mas Boni. Prof, saya coba minta komentar Prof Teddy dulu ya, Prof Haidar. Okay. Ini tadi disinggung oleh Pak Stanis ini, Prof Teddy, bahwa strategi pembinaan Pancasila itu masih kurang tepat konteks hari ini karena kurang dinamis. Sehingga di media sosial itu justru yang paling menonjol itu adalah propaganda yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok teroris. Jadi mereka betul-betul paham dengan perkembangan zaman, mereka mampu melakukan penetrasi ideologi ke tengah masyarakat di tengah era post-truth ini. Gimana pandangannya, Prof? Di mana persis letak the root of evil? Terima kasih, Bro Boni. Suara saya terdengar ya? Siap, Prof. Terdengar ya? Oke, makasih Pak Boni. Jadi saya melihatnya begini sih sebenarnya dari sisi saya ya. Itu antara terorisme, kaum teroris itu dengan apa bilangnya ya, ya pemerintah lah ya gitu ya, TNI, Polri, kemudian ke kelompok-kelompok intelijen dan lain sebagainya. Saya memandangnya seperti apa ya, seperti Tom and Jerry gitu, saling mengejar, saling melihat, saling mengintip, kemudian dan tidak pernah berakhir gitu ya, karena berbagai alasan gitu. Jadi yang satu adalah sama-sama menebar jaringan gitu, kedua-duanya sama-sama punya jaringan gitu. Bedanya yang satu sangat terbuka begitu, ya ada beberapa bagian tidak terbuka tentu saja gitu, dan sebagian lagi tentu saja kalau dari sisi orang terorisme itu tidak tertutup mereka gitu ya. Saya ingin coba berangkat dari satu yang agak yang kita barangkali sudah sama-sama tahu ya, Pak Boni dan kawan-kawan sekalian. Kalau kita lihat ini kan kata kuncinya ancaman sebenarnya ya. Ancaman itu terorisme dan radikalisme itu salah satu ancaman saja gitu. Kita masih punya ada separatis gitu ya, ada pemberontakan bersenjata, ada pelanggaran wilayah, ada perang cyber tadi dibahas juga oleh Pak Boni gitu. Kemudian ada bencana alam dan lain sebagainya gitu. Saya tidak terbayang gitu kalau misalnya yang 4 pertama gitu, masing-masing mereka nih punya kesatuan yang utuh tiba-tiba mempush bersama-sama energinya gitu. Itu kemungkinan besar barangkali jaringan-jaringan, maksudnya jaringan-jaringan dari pemerintah ya, jaringan pemerintah nih, TNI dengan berbagai halnya, Polri dan berbagai halnya, seberapa kuat itu ya kalau itu terjadi bersama-sama. Saya kira itu perlu dijadikan cukup perhatian juga gitu. Nah, saya juga ingin coba seperti tadi disampaikan tentang teori-teori tentang radikalisme yang mengarah ke terorisme gitu. Saya memandangnya sih kalau terorisme itu sebagai salah satu model dari radikalisme yang destruktif gitu. Karena paling tidak kalau kita berbicara radikalisme kan dibagi dua ya, Bapak sekalian secara umum lah ya.
Satu nih yang statis, gitu, yang berbicara hanya di level pemikiran saja, lebih pada level gagasan. Satu lagi yang berbicara destruktif gitu. Ini yang merusak dan lain sebagainya gitu. Kalau kita bagi-bagi lagi, sebenarnya level radikalisme itu ada beberapa staging yang tadi statik itu ya. Misalnya tadi ya, ada yang radikal dalam hal gagasan, radikal dalam rangka konflik komunal lah gitu ya, milisi gitu, separatis gitu. Dan kadang-kadang premanisasi di seputaran kita gitu yang kemudian bisa digerakkan gitu. Nah kalau kita lihat akar permasalahannya apa gitu, saya sih memandangnya bisa dibagi dua ya Bro Boni ya. Satu adalah dari dimensi nasional misalnya, itu ada yang paling gampang nih yang salah tafsir terhadap agama gitu. Maka serangan-serangan mereka biasanya kalau kita bisa prediksi ya hari-hari keagamaan, tokoh-tokoh agama. Dan kemudian didorong ke poin yang kedua, biasanya bicara tentang balas dendam, psikologi, problem dari hal psikologi gitu. Kemudian punya double apalah gitu ya, pandangannya dalam aspek kejiwaan gitu, atau mungkin triple atau multi lah gitu ya. Kemudian juga ada kemiskinan, ada ketidakadilan. Nah kemudian tadi itu ada kelompok yang intelektual yang terdidik tapi juga agak nyeleneh gitu. Dan ini memang tidak bisa diatasi gitu. Sama pada saat saya berbicara soal pendidikan ini, kita coba kaitkan dengan hoax itu gitu ya. Hoax itu kan lawannya fakta gitu. Sudah diberikan fakta, hoaxnya jalan terus padahal itu kaum intelektual. Kenapa begitu? Karena ini kelompok nyinyir gitu. Mau diobati apapun ya memang sehari-harinya dia nyinyir ya nyinyir. Dan saya kira di grup terorisme juga demikian. Terakhir tentu saja berbicara politik gitu. Ini baru satu dimensi ya Pak Doni, kita bicara dimensi nasional nih. Nah kalau kita berbicara di internasional komunitas tentu saja lah ya, ini bahwa isu tentang bahwa kita nih adalah masyarakat yang tertindas secara terus-menerus begitu, itu kan juga digaungkan cukup keras ya. Tidak hanya di Indonesia itu kan, contohnya bahwa pemerintahan Barat nih terhadap agama tertentu, menekan agama tertentu, itu juga bagian-bagian jadi isu internasional lah gitu. Nah kemudian dianggap bahwa hal-hal seperti tadi itu perlu diubah gitu. Nah, perlu diubah dengan cara yang radikal ya, jadilah kemudian terorisme itu. Kemudian juga kalau mereka berharap dari sisi proses ada diplomasi supaya damai gitu, dan damainya nggak pernah datang-datang, akhirnya dia action gitu. Jadi kadang-kadang mereka menganggap hal-hal yang berbau kekerasan itu sebagai hal yang sah gitu, kemudian kan gitu. Nah kemudian apa yang bisa kita lihat dari sini ya Pak Doni, karena seperti tadi saya bilang kedua belah pihak ini sama-sama saling mengintip gitu. Saya memandangnya kaum radikalisme itu seperti apa ya, black swan lah ya, small black swan. Jadi black swan ini kan artinya sesuatu yang tidak kita prediksi, hal yang buruk dan bisa terjadi dan kadang-kadang bisa ngubah landscape gitu ya. Yang diubah apa ketakutan kan gitu kan diantaranya gitu ya. Nah ini mereka mulai kan kalau kita kan bisa memprediksi gitu. Padahal di teori prediksi itu tidak ada satupun pemodelan matematik begitu yang kalau prediksi itu selalu tepat di hari tertentu jam sekian terjadi sesuatu, dia selalu impossible gitu. Agak jarang ya untuk event-event yang ada di kita lah. Kecuali kayak gerhana matahari gitu ya. Kapan mulai Ramadan itu lain ceritanya, bisa dihitung lah gitu. Itu yang bisa dihitung saya kira bukan prediksi lah gitu. Nah kembali ke tadi soal terorisme, kita bisa lihat dari dua aspek menurut saya. Yang pertama adalah dari yang pernah terjadi terdahulu di event-event seperti apa gitu. Yang kedua kali melihat event ke depan akan terjadi apa gitu. Contoh yang tadi sudah dibahas, saya kira saya tadi waktu dipanggil-panggil udah bicara tapi nggak bisa bunyi, mohon maaf tadi HP-nya nggak problem. Ya, Prof. Contoh misalnya terhadap tadi udah disentuh ya G20 kan nggak cuma satu ya, ada beberapa kegiatan gitu. Nah itu kalau bisa saja itu jadi salah satu arahan gitu. Yang kedua adalah kita sama-sama tahu IKN ya, IKN juga ini harus dipersiapkan secara matang dari sisi kalau dijadikan target gitu ya. Nah kemudian juga hari-hari besar keagamaan tadi sudah saya sampaikan gitu. Pak Boni dan Bapak-Bapak sekalian, kelompok terorisme itu tentu saja dipetakan ya oleh seperti Densus 88 dan sebagainya lah gitu. Kita sudah sama-sama barangkali bisa menggali informasi itu ya. Ada titik-titik mulai dari Indonesia dari timur sekali. Kalau di masa lalu ada kelompoknya siapa ya, Abu Umar gitu ya. Ada Qaidah Aminah zaman-zaman dulu lah ya, JI gitu, Dulmatin dan lain sebagainya. Terus turun ke bawah ya. Sumatera Tengah, terus ke Lampung banyak sekali. Jakarta udah gitu ke Solo, Tasik, saya nggak sebut nama-nama mereka lah, terus ke Bali, ke kelompok Bima, terus ke Sulawesi, terus sampai ke Ambon gitu.
kita masih merasa beruntung nih di Papua masih belum terjadi banyak gitu. Saya ingin sampaikan begini Bapak dan Ibu sekalian, sampai hari ini dari data yang ada di Badan Penanggulangan Terorisme itu ada satu aspek yang sangat berbahaya juga, ini menurut saya perlu jadi pertimbangan. Apa coba? Narapidana teroris. Kalau kita lihat datanya ada 1.362 gitu, dan mereka ada di mana sekarang, ada sebarannya itu gitu. Nah ini beberapa tentu saja sudah menjadi merah putih sekali, sudah jadi oke lah gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa petakan itu berapa ya, 60% itu mereka sudah klaim gitu ya, merah putih lah gitu. Tapi yang sebagian besar kan kita nggak bisa duga, dan itu tersebar gitu. Ini juga buat saya seperti peluru mereka gitu. Tadi karena Pak Doni bicara tentang teknologi gitu, di masa lalu orang harus merakit bom gitu ya. Di industri 4.0 zaman sekarang membuat senjata itu bisa dengan cara yang berbeda gitu. Maksud saya misalnya kita sekarang udah bicara tentang 3D printer gitu ya. 3D printer itu kan bisa ngeprint pistol biasa yang bisa membunuh orang gitu. Nah ini bisa saja suatu kali dia memprint, ngecetak gitu sejenis seperti bom begitu gitu. Karena bahan bakunya adalah plastik, itu nanti lewat airport itu tidak masalah gitu. Saya ingin melempar satu ide nih, Bro Boni. Siap, Bro. Yang idenya itu begini. Jadi bisa nggak ya gitu proses, kalau saya bilang ini peperangan gitu, itu antara sebut saja lah pemerintah tadi ya, ada BNPT dan lain sebagainya, ada Densus 88 dan lain sebagainya, TNI, Polri, kalau kaum intelijen, kemudian ada masyarakat nih yang dijaga gitu. Nah, padahal masyarakat itu orang-orang teroris juga kan bagian dari masyarakat gitu. Nah ini ada mungkin nggak gitu dibangun satu komunitas juga seperti kaum teroris begitu. Teroris itu bedanya dengan masyarakat biasa kan karena dia punya skill yang berbeda ya Pak Boni ya. Jadi skill sama knowledge-nya, skill dengan knowledge-nya kita mereka mempersiapkan diri untuk memiliki skill dan knowledge seperti para teroris itu gitu. Apa sih bedanya knowledge dengan skill? Knowledge adalah pengetahuan di bidang tertentu, terorisme misalnya gitu ya. Jadi semua pemodelan, semua perangkat-perangkat yang diperlukan untuk bidang tersebut dikuasai begitu. Kemudian berikutnya lagi skill. Skill adalah bagaimana menerapkan teori-teori dari membuat bom sampai dan sebagainya gitu. Nah kemudian kelompok inilah dari masyarakat yang berpikir positif untuk kalau boleh justru memerangi mereka gitu. Karena selama ini kesannya adalah pemerintah gitu, TNI, Polri dan lain sebagainya, kemudian melawan terorisme itu gitu. Mereka sama-sama tadi sudah saya sampaikan ya seperti Tom and Jerry, sama-sama memberikan jaringan yang luar biasa gitu. Jadi kalau bisa ada kelompok lain yang mulai dibangun gitu. Nah kemudian ini barangkali kaum apalah gitu terdidik juga yang membidik mereka. Kalau kita bisa melihat datanya dari BNPT misalnya ada sekian grup-grup gitu, berani nggak ya ada yang seperti begitu gitu. Saya mengerti sih mulai ada bangunan-bangunan yang mulai dikembangkan oleh pemerintah ya, seperti ada Komcat, Komduk itu ya, yang cadangan begitulah kalau kita perang begitu kan. Nah ini barangkali bentuk-bentuk seperti gitu, kalau dia punya knowledge dengan skill yang bagus, barangkali bisa antisipasi. Saya kira sementara itu sih Pak Boni. Terima kasih Prof. Ted untuk masukan yang luar biasa. Di sini juga sudah hadir nih Prof. Al-Haidar, senior saya, Dr. Nur Imam Subono. Ini Mas Imam, halo. Halo Mas Imam. Ya. Mas Imam, ini saya ada sedikit pertanyaan untuk Mas Imam. Ini kan tadi kita bicara soal tidak sinkron atau lemahnya koordinasi, kata Prof. Al-Haidar, antara pemerintah dengan aparat keamanan di dalam pemberantasan maupun di dalam upaya deradikalisasi, pembinaan ideologi Pancasila, nasionalisme, dan sebagainya. Sebagai ahli politik, ini sebetulnya di mana sih letak masalahnya nih, Pak Dr. Nur Imam Subono? Letak koordinasi, kenapa seringkali eksekutif ya, terutama saat menteri caranya lain, tetapi apa yang dikerjakan oleh aparat itu ya lain. Nah ini tentu suatu masalah. Tadi sebelum itu kita apresiasi dulu kemarin pernyataan Panglima TNI yang memperkuat BNPT dengan melibatkan begitu banyak pasukan militer ke dalam upaya pemberantasan terorisme. Tentu ini satu kemajuan ya. Kita berharap nanti dengan adanya kerjasama lintas agensi ini kita bisa
melihat ada keberhasilan yang lebih signifikan ke depan. Silakan Pak Mas Boni. Ya, terima kasih kawan Boni. Saya agak terlambat masuk nih tadi, rupanya linknya agak salah. Terus terang saya sebetulnya bukan ahli dalam hal terorisme nih. Kawan saya Haidar dan Prof. Teddy tadi sudah menjelaskan dengan baik. Ya. Tapi 2 hari yang lalu, tepatnya saya datang di tempatnya kawan Al-Araf yang memberikan soal larangan ormas itu ya. Dan itu menjadi menarik karena ada pro dan kontra gitu. Saya melihat yang tadi dijelaskan oleh kawan Haidar itu sudah benar ya. Memang imajinasi atau modifikasi atau inovasi kita kayak terlambat gitu menghadapi. Dan saya melihatnya dari 2 hal ya, Haidar ya, secara teoritis ya. Kita pemerintah itu bisa dibilang sekarang mengalami apa yang secara teoritis disebut militan demokrasi. Pada militan demokrasi ini memang pemerintah at any cost ya, supaya demokrasi ini terjaga, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kemudian kritikan. Secara teoritis ingin dikatakan bahwa dalam militan demokrasi, upaya-upaya untuk mempertahankan demokrasi seringkali kemudian melanggar prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Ini yang tampaknya menjadi dilema dari pemerintah. Tadi barusan Boni menjelaskan soal peningkatan pasukan dan seterusnya. Itu selalu mendapat kritik. Gitu. Itu. Tapi yang kedua, Boni, saya juga mungkin tanpa mengurangi rasa hormat, pemerintahan sebelumnya itu masuk di dalam apa yang kita sebut secara teoritis toleran intoleran gitu. Jadi terlalu kompromistis selama 10 tahun itu. Sehingga penjelasan kawan Haidar menjelaskan mereka ada di mana-mana karena 10 tahun itu benar-benar. Teori ini mengatakan kita harus dengan prinsip-prinsip ini kita harus menjaga ya. Kita harus kompromi dengan mereka. Kita harus bisa akomodatif terhadap mereka. Jadi toleran terhadap intoleran. Tapi mungkin yang terjadi, koreksi kalau saya salah, yang terjadi kemudian intoleran terhadap toleran gitu. 10 tahun ini seperti kita lihat sekarang gitu. Jadi ini menjadi beban pemerintah, Bro Boni ya. Kayaknya maju kena, mundur kena gitu. Yang kedua saya ingin mengkritik sendiri, ini nggak populer ya, tapi saya ungkapkan di berbagai kesempatan ya. Otokritik terhadap civil society. Gitu. Saya lama di organisasi LSM ya. Saya pernah di Prisma LP3S, pernah di jurnal imparsial dan seterusnya gitu. Setelah reformasi ini mungkin saya salah, tapi saya mencoba mengajukan seperti ini gitu. Pada waktu zaman era tidak demokratis, civil society memang punya peran gitu. Bahkan secara teoritis banyak teorinya yang menjelaskan seperti agen of demokrasi, agen of change dan seterusnya. Dan contoh yang paling mengena memang Eropa Timur ketika rejim-rejim komunis itu berkembangan. Gitu. Tapi saya melihat Boni, ada kesan glorifikasi terhadap civil society ini sebagai organisasi yang katanya counterbalance terhadap kekuasaan negara dan seterusnya. Itu karena 2 hal. Yang pertama kita bisa lihat, instead of konsolidasi setelah reformasi, yang muncul adalah fragmentasi ya, antar sektor ini. Itu yang saya lihat sekali. Jadi kalau saya suka diundang webinar untuk teman-teman organisasi civil society, kelihatan sekali itu. Mudah-mudahan saya salah. Yang kedua, di dalam glorifikasi civil society sebagai agen demokrasi, ternyata banyak elemen-elemen yang memanfaatkan kendaraan demokrasi, tapi tujuannya tidak demokrasi. Jelas itu kita lihat ya, HTI, FPI, itu jelas secara baik kita lewat media sosial atau kata-kata verbal yang kita lihat di YouTube, memang tidak mengatakan demokrasi ini dianggap ya kafir dan seterusnya. Tapi semua memanfaatkan elemen demokrasi.